Ya, saya akan ulangi, saya akan memberikan tema yaitu membuka hati. Membuka hati. Semuanya kita buka di dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini kejadian mengenai Yusuf dan kakak-kakaknya. Sebelumnya saya mau ceritakan sedikit. Jadi Yusuf ini di apa? Di apa kira-kira Bapak Ibu? Di apa sama kakaknya? Dijual. Kenapa mereka jual? Karena mereka iri hati. Akhirnya Yusuf ini singkatnya dibully zaman sekarang. Mereka suka mengejek Yusuf itu pemimpi, tukang mimpi begitu ya. Mimpi di siang bolong. Nah seperti itu. Nah kemudian setelah Yusuf dijual, di mana dijualnya? Di mana? Tapi dijual itu sama musafir, kemudian musafir ini keturunan Ismail, dia membawa kepada siapa? P depannya. Di Mesir siapa namanya? Potifar. Setelah dibawa ke Potifar, kemudian apakah di situ hidup enak? Betul, hidup enak. Tapi di apa? Difitnah. Kemudian habis difitnah diapain lagi? Masukin penjara. Apakah di penjara hidupnya tidak enak? Enak juga ternyata. Karena apa? Ternyata Yusuf menjadi apa? Menjadi bisa dikatakan orang kepercayaan di penjara. Bahkan kalau saya mau katakan Yusuf mau kabur itu kapan aja bisa. Jadi kepala penjara ini kuncinya, ini tempat makannya. Wis saya diem-diem aja, kamu yang ngatur. Tapi Yusuf bukan orang seperti itu. Kemudian barulah Tuhan mengangkat dia, lama sejak itu, kemudian dia diangkat menjadi apa? Penguasa nomor berapa? Nomor 2 di Mesir. Karena yang di atas Yusuf masih ada namanya siapa? Firaun. Nah ceritanya begini, seluruh negeri terjadi chaos, intinya kelaparan. Nah kalau sudah terjadi kelaparan, bukan hanya di Mesir, di seluruh negeri pada waktu itu lapar. Akhirnya orang kalau lapar pasti orang cari apa? Cari makan yang tempat makan hanya di mana? Di Mesir. Nah setelah mereka datang ke Mesir, salah satunya yang datang ke Mesir adalah kakak-kakak Yusuf. Tapi karena penampilan Yusuf udah berbeda, dulu gondrong, dulu mungkin berjenggot dan segala macam, tapi sekarang Yusuf ini mulai dari atas sampai mukanya itu licin, kinclong karena kurang bagus menurut orang-orang Mesir, itu sesuatu yang enggak enak dipandang, itu sesuatu yang hina kalau pemelihara janggut dan segala macam. Jadi sampai kepalanya semua ini bersih kinclong. Ya kalau kita lihat itu satu kelebihan menurut orang-orang Mesir ini harus dicukur. Jadi mereka enggak tahu bahwa yang di hadapan mereka itu adalah adik mereka Yusuf. Nah kalau singkat cerita, kalau kita menjadi Yusuf pilihannya ada 2. Membalas dendam atau mengampuni. Nah, tapi kalau kita lihat di Kejadian 45, mereka dites berapa kali oleh Yusuf dan ini akhirnya. Di puncaknya 45 ayat 1, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Berikutnya, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada isi istana Firaun, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka apa?
takut dan gemetar menghadapi dia. Di ayat yang pertama, lihat. Yusuf tidak dapat menahan hatinya. Kemudian berikutnya di ayat berikutnya menangislah keras-keras. Saya mau katakan tadinya Yusuf ini mengeraskan hatinya. Dia udah ketemu sama kakak-kakaknya udah berapa kali sesi. Kakak-kakaknya datang tapi dia masih pura-pura tegar. Ditutup. Datang lagi, masih pura-pura tegar, malah dikerjain. Tapi ada puncaknya. Puncaknya ketika dia membuka hati, gimana? Menangis keras-keras. Lihat, menahan hatinya. Makanya firman Tuhan pada saat malam hari ini, saya beri tema membuka hati. Kenapa saya ambil kisah Yusuf ini? Karena orang Kristen pada zaman sekarang itu masih suka bingung. Ada dua pertanyaan. Yaitu yang pertama, Om, apa itu arti membuka hati? Yang kedua, bagaimana caranya membuka hati? Ini dua ini aja yang akan saya bahas. Apa itu membuka hati? Dan kedua, bagaimana caranya saya supaya bisa membuka hati? Nah, membuka hati, ini saya mau tanya sama Bapak Ibu, hati ini bicara mengenai apa? Mengenai organ tubuh. Kan organ tubuh salah satu bagian di dalam tubuh ini ada yang namanya hati. Ada hati, ada apa lagi? Jantung, ada apa lagi? Paru-paru. Yang saya mau tanya, apakah yang dimaksud hati ini adalah bagian tubuh? Hah? Bagian tubuh atau bukan? Bukan ya? Kalau begitu, hati di sini apa? Saya mau jelaskan, manusia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, manusia terdiri dari roh. Siapa di sini punya roh? Kita semua ya, kita punya roh. Habis itu roh, kemudian yang berikutnya adalah jiwa. Yang ketiga baru yang tadi hati beneran itu adalah tubuh. Roh, jiwa dan tubuh atau dibalik tubuh, jiwa, dan roh. Ya seperti itu, nggak ada masalah. Nah, di dalam jiwa ada apa? Di dalam jiwa itu terdiri ada 3 lagi bagian. Ada pikiran, ada perasaan. Tahu pikiran ya, kita berpikir nih ya, dengan jiwa. Kita perasaan, biasanya perasaan kalau lagi sakit di sini. Ya, padahal nggak tahu letaknya hati apakah di sini, di dalam jiwa, yang saya nggak tahu. Saya lebih cocok itu kenapa sakitnya di sini karena lebih dekat dengan jantung. Biasanya kalau orang suasananya lagi galau, lagi senang dari apa, itu pengaruhnya kepada ini, jantung di sini. Nah, lihat di sini. Di dalam jiwa ada pikiran kita berpikir, ada perasaan, dan juga ketiga ada kehendak. Saya mau makan apa nih? Mau makan mie goreng atau mau makan soto, itu kehendak. Saya mau milih, kehendak saya apa? Mau ke gereja atau mau tidur, itu kehendak. Ya, kalau perasaan, ya itu yang sering-sering baper itu, ya itu kok sedikit-sedikit bawa perasaan. Nah itu, jadi ada 3 di dalam jiwa. Berarti kita bisa tahu letaknya hati ada di mana? Di jiwa. Sekali lagi, di jiwa. Letak hati yang dimaksud oleh firman Tuhan ini ada di mana? Jiwa. Jadi artinya membuka hati ini artinya apa? Tadi di dalam jiwa ada berapa? 3 bagian. Pikiran, perasaan, kehendak. Nah, lihat di sini. Yang harus dibuka kan membuka hati. Berarti yang harus dibuka ada 3 bagian juga. Yang harus dibuka pikirannya, perasaannya, dan kehendaknya itu juga yang harus dibuka. Nah, bagaimana caranya? Contoh, pikiran dulu. Kalau misalnya kita berdoa, ini contoh ya, ayo langsung kita mau sharing nih, barangkali ada yang punya perasaan yang sama. Ketika saya berdoa nih, saya berdoa kepada Tuhan, niatnya berdoa nih. Tapi begitu tutup mata, loh kok mikirinnya bakso, mikirinnya kompor di rumah, mikirinnya, terus tiba-tiba kok saya mikirin
mikirin bakso ya. Apalagi yang lagi puasa misalnya, udah nginjak 2 hari, itu pasti banyak keganggu. Misalnya lagi gini mikirinnya yang lain, mikirin yang lain, nanti balik lagi. Pernah nggak Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu santai-santai aja, berdoanya begitu aja? Pernah nggak? Niatnya berdoa, tiba-tiba tanpa Bapak Ibu sadar, mikirinnya sudah melenceng. Padahal mulut kita, haleluya, tapi mikirnya bakso. Pernah? Pernah ya? Sulit ya mengontrol. Nah, artinya apa? Kita itu berdoa pertama jangan juga melamun, jangan juga kosong pikiran. Artinya kita membuka hati itu, pikiran kita berusaha difokuskan kepada satu titik, yaitu Yesus Kristus. Itu dulu. Pikiran kita hanya terfokus kepada satu, Yesus Kristus. Katakan Yesus Kristus. Pikiran kita kepada Yesus Kristus itu. Kemudian berikutnya kehendak. Perasaan nanti habis ini ya. Kehendak itu maksudnya apa? Ketika kita lagi berdoa itu jangan setengah-setengah. Kadang saya mau katakan yang datang berdoa misalnya 50 orang. Nah tapi yang merasakan hadirat Tuhan dan merasakan diberkati, yang datang kosong pulang dengan membawa berkat, belum tentu 50 orang. Bisa jadi setengahnya, bahkan bisa jadi ada berapa orang aja. Loh kenapa? Yang lain bagaimana? Yang lain itu karena pertama, datang karena dipaksa. Nah itu aja sudah beda tuh. Kehendaknya tuh udah dipaksa, kalau dipaksa enak apa enggak? Enggak enak kan? Dipaksa itu enggak enak. Betul ya? Kalau anak-anak biasanya makan, dipaksa, wah nggak enak. Betul, sesuatu yang dipaksa nggak enak. Kemudian apa? Malas-malasan, aduh ya kehendaknya ini udah setengah-setengah, udah malas-malasan, nggak sepenuh hati. Jadi makanya kita datang berdoa ini, saya mau bilang orang-orang seperti ini seperti kayak membuang waktu aja lah. Ya membuang waktu daripada di rumah nggak ada kerjaan, ya udah ya begitu. Nah inilah yang membuat kehendaknya itu setengah-setengah, jadi dia tidak open heart, open hatinya dibuka sepenuhnya. Kemudian yang ketiga, perasaan. Contohnya, saya kasih contoh. Jadi tadi saya kasih contoh ada 3 hal, yaitu pikiran, kehendak, dan ketiga perasaan. Kenapa perasaan ini? Karena perasaan ini yang terakhir, saya kasih contoh karena ini yang tepat seperti Yusuf dan saudara-saudaranya. Ketika saya punya teman, ya teman biasalah sekolah minggu, sudah 30 tahun nggak ketemu, terus ketemu. Senang nggak? Senang. Apa saya sampai nangis? Ini teman biasa. Mau 40 tahun, mau 50 tahun, biasa nggak? Paling mentok di apa? Kalau ketemu, peluk, salaman, udah ya? Apa terus ngobrol-ngobrol berjam-jam? Say hello aja. Itu ya. Lihat. Tapi kalau punya perasaan, contohnya pernah ada kisah nyata, suami istri terpisah di Korea Utara dan di Korea Selatan. Terpisah selama misalnya contoh 30 tahun, saya nggak tahu berapa tahunnya. Terus kemudian ketika mereka bertemu, ini suami istri. Apa yang mereka lakukan? Salaman biasa terus sudah. Enggak mungkin. Apa yang dilakukan? Loh, nangis sejadi-jadinya. Ini nih, kisah Yusuf ini sama nih. Atau ketika ada Romeo and Juliet yang dipisah. Wah, misalnya jauh, satu di mana di Amerika, satunya di Jombang. Akhirnya sudah 10 tahun ketemu di Surabaya. Bagaimana? Nangis ya? Udah peluk-pelukan, nangis. Wah drama, mulai dari turun pesawat udah drama. Wah rasanya campur aduk dan segala macam. Lihat ini, Yusuf udah tahan-tahan tapi saking gak bisa nahannya, semuanya kan udah keluar. Yusuf nangis sejadi-jadinya, bayangin di ruangan tertutup sampai di depan sana RT 1, RT 2 kedengaran. Wah dia nangis sejadi-jadinya. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat kisah ini, ketika dia bertemu dengan bapaknya, nangis lagi.
ketika ada satu kisah perumpamaan anak yang hilang. Ada ya? Anak yang hilang, yang kemudian dia makannya makanan babi, kemudian dia pulang. Bapaknya kemudian lihat anaknya lari, kemudian mereka pelukan. Apakah ini cuman, ya udah ya Pak, udah. Enggak, ini drama lagi. Terjadi apa? Tangis menangis, apakah malu-malu atau malu-maluin ini? Pasti malu-maluin, betul ya? Betul ya? Cinta itu yang perasaannya itu kuat, pasti udah nggak tahu malu lagi. Yusuf ketika bertemu dengan sesuatu saudaranya yang dicintainya, apalagi Benyamin, itu adiknya yang nggak pernah dia ketemu, dia senangnya bukan main. Ini bukan main. Makanya saya mau katakan tadi, bagaimana caranya menjelaskan tentang perasaan. Saya mau katakan begini, tentang cinta ini. Cinta itu kalau namanya sudah cinta, orang bilang cinta itu tidak mengenal umur. Betul nggak? Betul deh. Cinta itu tidak mengenal status. Mau statusnya apa aja, nggak ada masalah. Cinta itu tidak mengenal ras, cinta tidak mengenal uang. Betul ya? Cinta bahkan tidak mengenal alasan. Namanya kalau sudah cinta, ya wes cinta. Tapi di dalam cinta ada perasaan yang sulit untuk bisa dimengerti. Nah ini letaknya di jiwa. Nah orang yang membuka hati kepada Tuhan pasti ada yang pertama namanya rasa cinta. Apa namanya? Rasa cinta. Jadi begini, ketika kita berdoa, tutup mata, pikiran kita fokus kepada Tuhan, kehendak saya memang saya dengan sengaja datang ke tempat ini untuk berdoa mencari Tuhan. Tiba-tiba nanti misalnya Tuhan datang, nah masalahnya begini, kalau Tuhan datang ada dua model. Ada yang satu langsung nangis, wah Tuhan Yesus, ini dia berarti dia menganggap Tuhan seperti sesuatu yang seperti Yusuf. Atau seperti kayak teman lama, teman biasa. Tuhan lewat, oh iya lewat, situ aja situ, saya mah gak usah. Lewat lagi, oh iya situ aja saya gak usah, saya cuma say hello aja. Nah itu dah. Saya mau katakan, ketika orang dilawat oleh Tuhan, enggak bakal jauh-jauh ujung-ujung pasti nangis. Kenapa? Gini ya, kita ini ciptaannya dan dia itu pencipta. Ketika ciptaannya ketemu dengan pencipta, itu sesuatu terjadi pembaharuan seperti kayak mobil rusak itu dibenerin. Makanya Yesuslah satu-satunya yang bisa memberikan mujizat orang mati menjadi bangkit, lumpuh berjalan karena yang ciptakan manusia ya Yesus itu sendiri. Jadi saya mau katakan ketika kita membuka hati, pertama muncul ada namanya rasa cinta, muncul menangis, yang seperti tidak nggak pernah ketemu jadi wah luar biasa ini. Ya. Nah kalau begitu cara kita membuka hati itu gimana? Ada pepatah mengatakan begini, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kenapa kita tidak sayang Yesus? Karena kita tidak kenal Yesus benar-benar. Caranya supaya mengenal Yesus baik-baik adalah pertama dengan kita membaca surat cintanya Tuhan yaitu Alkitab. Nanti besok akan dapat nih satu keluarga satu-satu nih ya yang sudah mengisi form jemaat. Kemudian yang kedua, melalui apa? Firman Tuhan, melalui khotbah, melalui penjumpaan pribadi. Saya mau tanya nih, kalau saya punya ada 2 orang anak, satunya itu antusias pengen ketemu saya, pengen peluk saya, pengen tanda tangan saya karena misalnya contoh kayak Cristiano Ronaldo. Atau satunya ya nih mau tanda tangan ya mau enggak ya wes. Kira-kira bagaimana? Pasti yang saya berikan untuk yang antusias itu beda sama yang biasa. Oleh karena itu kalau kita mau cari Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh cari Tuhan, kita membuka pikiran kita jangan dibuka untuk channel-channel yang lain. Channel kita dibukanya hanya untuk Yesus. Perasaan kita hanya buka kepada Yesus.
Kadang orang menangisnya betul di gereja, tapi nangis karena habis diputus, kemudian cari Yesus, itu berarti dia nangis karena penyebabnya X itu, diputus. Bukan, Om, tapi bagaimana Om, saya nggak punya masalah, biasanya anak-anak muda nggak punya masalah. Saya katakan nggak perlu ada masalah. Cinta itu menimbulkan air mata. Itu udah otomatis. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh, nggak perlu ada masalah, nggak perlu ada apa-apa, nggak perlu ada penyebab, karena cinta juga nggak perlu alasan. Saya cinta Yesus, benar-benar kita buka hati, udah begitu. Fokus, pasti jalan Tuhan itu akan datang. Ketika dia datang, nah ingat hati-hati, jangan buka mata. Kalau misalnya dia datang, Roh Kudus datang, kita jangan buka mata. Ada tanda-tandanya, pasti tubuh ini rasanya nggak enak. Entah apakah dia mengalami panas-panas, dingin-dingin, ya kejang-kejang, mau apa segala macam, geter-geter, mau apa. Pokoknya nikmati aja, karena apa, tubuh kita ini tubuh yang fana. Kalau orang kerasukan setan, apa? Diem biasa begini atau bisa gimana? Wah, bisa begini. Sama, saya katakan begini, bukan berarti Yesus pekerjaan Tuhan mengikuti iblis. Justru iblis mengikuti pekerjaan Tuhan. Jadi kalau Yesus bisa menguasai seseorang, Roh Yesus bisa menguasai seseorang, iblis juga bisa menguasai seseorang. Prinsipnya sama. Yang dirasakan orang ketika kerasukan setan bagaimana? Sama. Ketika orang juga dikuasai oleh kuasa ilahi, sama begitu. Tapi kalau sudah kita sering belajar terus menerus, terbiasa. Akhirnya tubuh kita ini kuat. Oh ya kuat. Yang tadinya berdoa nih, contoh. Berdoa nih, tadinya nggak bisa nahan lagi. Wah, lama-lama mau amin sekarang, mau berdoa 5 menit lagi, mau habis ini ada acara apa, mau diangkut, dia udah bisa kontrol semua. Mau lagi di jalan, dia bisa kontrol semuanya. Oleh karena itu, hari ini, jangan bukan hanya teori, tetapi langsung kita praktek. Buka hati, artinya apa? Buka pikiran kita, buka perasaan kita, buka kehendak kita, hanya satu, kepada Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam doa. Kita ambil posisi berdoa, mungkin Pak Hestu bisa.